Ya, sekarang kita kembali lagi ke bintang tamu saya yang namanya adalah D. D, sebelum kita tanya-tanya kita lihat dulu siapa sih D ini ya. Saya udah punya videonya, kita putar videonya. Silakan. Look at this. Memberikan nama yang unik kepada anak adalah suatu hal yang biasa. Namun bagaimana jika nama yang diberikan hanya terdiri dari satu huruf saja? Hal tersebut ternyata benar-benar dialami oleh seorang siswi SMA ini. Ia memiliki nama dengan satu huruf saja, yaitu D. Menurut orang tuanya, D berarti huruf keempat dari alfabet, yang menandakan D adalah anak keempat. Tak jarang ia dihadapkan pada pertanyaan banyak orang mengenai namanya. Meskipun demikian, D tetap bangga memiliki nama yang tidak biasa. Oke, so that's D ya. Pertanyaan saya, yang ngasih nama bapak atau ibu, Pak? Saya. Bapak yang ngasih Iya, nama? Iya. Oh, karena anak keempat? Karena anak keempat. Berarti anak pertama sampai ketiga ABC? Enggak, anak yang pertama itu meninggal dunia. Anak pertama meninggal. Anak yang kedua juga meninggal karena kelahirannya sungsang. Oh, dua-duanya meninggal pada saat Meninggal. lahir? Anak ketiga pun waktu itu tanpa pertolongan dokter juga meninggal karena sudah diduga itu kelahirannya juga mengalami sungsang. Oh, jadi ketiga anak pertama meninggal? Iya, Meninggal. satu, kedua meninggal. Yang ketiga juga? Yang ketiga hidup. Tapi kelahirannya tetap sungsang. Oh, tapi hidup normal? Iya, hidup normal. Oke, berarti meninggal pada saat keluar ya? Keluar, ya, Pada keluar saat terus keluar. langsung meninggal. Oke, sempat memberikan nama tidak pada saat itu? Yang pertama, yang kedua Iya. Nah, belum belum. sempat. Yang ketiga, Yang ketiga saya kasih nama pria atau wanita? wanita. Siapa namanya? Ii Miskriani. II? Miskriani. II? Iya. II Miss Kriani. Iya. Ah, kenapa kamu, Dek? Kakak kamu II Miss Kriani. Kamu D. Itu jauh loh. Kecuali dia I doang. Kenapa, Dek? Iya, masalahnya Ada begitu sejarahnya. selang Ada sejarahnya? Iya, Nah, saya selang mau tahu sejarahnya nih. Iya. Saya suka pelajaran sejarah dulu. anak yang pertama meninggal, kedua dan ketiganya itu juga kelahirannya sungsang. Anak meninggal pertama, kedua. Kedua, yang ketiga Ketiga sungsang, sungsang tapi lahir. tapi lahir Kenapa dengan dia yang selamat. salah? Bukan salah. Oh, bukan salah. Iya, bukan salah. Bukan salah. Terus selang 16 tahun kemudian ada lagi. 16 tahun Iya, kemudian. Iya, 16 tahun kemudian. Jadi bedanya 16 tahun dengan 16 kakak tahun. yang pertama. Iya. Maaf, itu sengaja dibuat apa gimana 16 tahun? Enggak. Loh. Enggak. Butuh niat loh 16. Iya, iya. 16 tahun Tapi loh. tidak sengaja itu ya. Enggak salah. Oke, kalau tidak sengaja apakah enggak sengaja ya? Iya. Oh, berarti bukan dinanti-nanti ya? Iya, bukan. Muncul aja gitu ya? Artinya karena kelahirannya sungsang kan saya takut. Oh iya iya. Ya, iya. semuanya harus makan biaya lewat dokter spesialis. Saat itu saya ketakutan juga setelah ada hamil lagi, istri saya hamil lagi, saya ketakutan. Akhirnya saya menabung sedikit demi sedikit untuk biaya ke rumah sakit. Untuk operasi. Soalnya diduga itu pun kelahirannya pasti sungsang. Ternyata setelah saya mau kelahiran, saya minta pertolongan sama bidan, sama dukun beranak. Bidannya ke situ, dukun beranaknya ke situ, ini sudah di luar. Hah? Sudah keluar, artinya Jadi mereka belum datang? belum datang itu belum sudah. sempat datang. Kamu nggak ngerti wong ini masih bayi. Kamu nggak ngerti, jangan banyak ngomong kamu. Kamu tuh nggak tahu apa. Ceritain, Iya diceritain. diceritain sama ibu sama Oh, diceritain. Bapaknya marah, kamu nggak ngerti kamu. Bener sih tapi ya. Iya. Jadi ini bidan apa belum datang? Belum datang, ini sudah di luar. Udah di luar. Iya. Oke. Lalu kenapa D? Nah, terus saya mengambil keputusan karena semuanya serba singkat. Saya ambil nama saja, spontanitas. Anak yang keempat sesuai dengan abjad, hurufnya jatuh pada D. Saya namai D saja sudah. Nggak Desi gitu. Enggak, Dina, enggak, cuma D. Dona. Iya. Bapak nggak mau berubah pikiran nih, Pak? Udah. Udah telat ya? Udah. Udah telat. Oke. Oke, D.
Deh, oke. Sebenarnya is okay gitu, is okay. Dan menurut saya juga nggak masalah gitu, dan menarik sebenarnya. Cuman kamu pernah dibully nggak? Dibully mah enggak kali ya? Mungkin orang cuma ketawa doang kali ya, maksudnya is lucu kan gitu. Iya, Tapi dibully mah enggak kali. teman-teman ya sebagian ada yang pasti bilang itu kekurangan huruf lah, inilah apa bapaknya nggak mau mikir nama buat anaknya. Memang sih, lalu Ya kayak gitu. Tapi ada juga sebagian teman-teman yang bilang, oh namanya kamu kok D ya, kok unik banget ini itu kayak gitu. kamu pernah protes nggak ke ayah? Ayah Iya, pernah. bilang. Gimana kamu ngomongnya? Ya bilang kenapa namanya kok D kayak gitu. Karena kata bapak itu ada sejarahnya. Ya, itu tadi Ya, sejarahnya. itu tadi Iya. diceritain. Terus kamu nggak nanya lagi? Iya, tapi Enggak. kenapa D gitu? Enggak nanya lagi. Terima. Iya. Ya, kalau kamu nggak pernah ditanyain sama orang gitu, namanya siapa? Coba saya tanya kamu ya. Saya ngelamar kerjaan misalnya. Nama siapa? Namanya D. Nama panjang? Enggak ada. Itu D. Nggak D apa? D top. Kamu belum masuk udah saya pecat. Detok. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kamu mau beli tiket pesawat contohnya? Ayo. Namanya D gitu. Iya. Iya. Nggak, D. orangnya nggak nanya gitu yang tiket itu. Ya pastinya nanya. Minta KTP nggak? Enggak. 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 Minta KTP. Oke, pernah ada kesulitan nggak gara-gara namanya cuma satu huruf? Waktu pembuatan akte kelahiran pernah mengalami kesulitan. Oh. Dalam artian saya sudah daftarkan dari desa masuk ke Disduk Capil di kecamatan dicoret-coret itunya. Ini kok tidak lengkap surat-suratnya kayak Ah. gitu. Lalu? Lalu dikembalikan pada saya, terus saya bilang sebetulnya memang namanya satu huruf. Ini buktinya surat kelahiran dari desa. Sudah saya namai memang satu huruf D karena ini anak keempat. Oh kayak gitu Pak, maaf Pak ya. Sudah enggak apa-apa, diambil lagi terus Dicap. ya dicap ada akte kelahirannya Pada saat jadi. itu. Ya. Nah, kalau kamu di hidup kamu pernah nggak ada masalah gara-gara namanya cuma D? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Beli tiket, beli apa gitu. Enggak. Enggak ada ya. Berarti kamu kalau di chatting WhatsApp D gitu dong ya? Iya. Bagus ya. Keren. Bangga kalau punya nama D itu bangga. Bangga. Kenapa bangga? Dikenal semua orang sama unik. Dikenal semua. Ya. Oke. Nama oke. Nah, pertanyaannya gini. Usia berapa? 16. 16 tahun. Berarti ini masih oke. Berarti kan sekarang masih ngetrennya Instagram. Wah, punya Instagram? Enggak. Twitter? Enggak. Facebook juga enggak. Apa mereka nggak mau terima D itu atau gimana? Enggak, memang kalau misalnya mau niat bikin ya dia sih sebenarnya bisa, cuma nggak ada niatan bikin seperti Kenapa itu. kamu nggak mau bikin Instagram? Nggak pengen aja. Loh, sekarang Instagram ada ini loh, apa live streaming Instagram. Iya, Banyak tapi- yang alay. Iya tapi saya nggak pengen bikin. Oh, kerasa nih pasti nih. Gue benci banget lihat live streaming, nyanyi sendiri, makan live streaming. Saya delete semua teman saya. Sekarang saya nggak punya teman. Jadi kamu nggak punya Instagram, Twitter semua nggak punya? Enggak. Oke, sosial media yang punya apa? Ya cuma buat SMS-an, buat komunikasi doang. SMS-an doang. WhatsApp punya nggak? Enggak. Saya bilang, Maaf, kamu punya handphone nggak? saya punya. Aku punya. Loh, siapa tahu udah panjang lebar, gua nggak punya handphone. Kan selesai masalahnya udah kan? Ini punya ya? Punya. Punya. Itu nggak buat itu karena nggak boleh apa gimana? Enggak sih, memang nggak ada niatan buat. Bentar. Bapak punya Instagram? Enggak punya. Ya tentu bapaknya punya Instagram kan? Oke, gini, D. Iya. Seandainya kamu boleh memilih nama lain. Coba, kamu pengen nama apa? Saya nggak pengen nama yang lain. Apa kayak gitu kayak? Enggak. Karena kan pilihan orang tua itu kan terbaik buat anak. Wih. Pak, ayo Pak, Bapak jujur Pak. Pada saya itu memberi nama karena itu pilihan terbaik atau cuman karena cepat doang, jujur Pak.
Karena Waktu itu yang terpikir spontanitas, terus saya kasih nama D aja sudah. Dengan latar belakang yang kejadiannya seperti itu. Cepat sekali. Dan itu yang terbaik ya Iya. buat anak saya D. yang namanya D. ya, sudah lah, nggak apa-apa lah. Oke, kamu nggak pingin kenalan dengan Titik? Atau dengan N? Kalau ujian nasional gimana? Belum ujian nasional kok. Oh, belum ujian Dulu nasional. waktu SMP pernah alami ujian nasional. Iya, ya namanya D. Ya namanya. Pokoknya nggak ada masalah ya? Nggak ada Di kelas panggilnya D gitu ya? Iya, D. Ya udahlah, dia nggak ada masalah, kenapa kita yang ribet? Halo, D ya? Gak usah suntangan. Kenalin, nama saya A. Itu nama pendek. Nama Nama panjang? panjang A really beautiful. Gak usah kedip-kedipin aku gitu deh. Gimana Pak? Bapak percaya kan kalau misalkan di sini ada orang yang bernama D doang? Ya saya baru kali ini ketemu. Iya kan? Maksudnya gini, ya oke lah, Mas. Ya sudahlah. Tapi dia nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak punya Facebook, nggak punya apa-apa, nggak bisa live streaming, jadi nggak alas sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ya udahlah. Ya udah, saya juga bangga kenal sama kamu, D. Iya. Ya, Kenal sama siapa Pak? D. Gini deh Pak. Jangan manggil dia dong. Enggak, gini deh Pak. Oh, ya. Kalau ini udah ada namanya D, Bapak kan udah percaya. Ya. Kalau sama ramalan, Bapak percaya nggak? Tidak. Saya tidak percaya pada ramalan apapun. Kecuali saya yang ramal. Terus Bapak pikir mereka itu percaya kalau Bapak yang ramal? Itu urusan mereka, yang penting mereka bayar. Mereka percaya syukur, nggak percaya nggak apa-apa. Soalnya kan Pak, ramalan itu ya yang kita tahu biasanya diramal berdasarkan Tarot. zodiak, tarot, Tarot, zodiak. teh, dukun. Oh ya, Iya kan dukun. Pak? Nah sekarang nih ada ramalan yang bisa melihat dari tahi lalat. Jangan dipenggal. Pakai Tahi lalat. tai lalat diramal. Jadi dia meramal dengan melihat tai lalat. Nggak mungkin. Bapak nggak percaya? Saya kasih lihat dulu videonya aja ya. Ya, coba. Silakan, ini dia. Banyak orang yang percaya pada sebuah ramalan. Mulai dari ramalan berdasarkan zodiak, daun teh hingga kartu tarot. Tapi bagaimana jika ramalan berdasarkan tahi lalat? Inilah Swaniwati, seorang peramal yang melihat letak dan bentuk tahi lalat Anda. Berbagai peruntungan bisa ia baca melalui bentuk wajah dan tahi lalat seseorang. Tak hanya itu saja, ia ternyata juga memiliki keahlian sebagai terapis bagi tahi lalat yang tidak diinginkan. Ia membuka prakteknya di rumah. Pelanggannya tak hanya datang dari kalangan biasa, namun juga dari kalangan artis dan selebritis. Oke. Baik, kita siapin tai lalat. Nggak usah disiapin, biasanya Ya di udah. tubuh-tubuh orang. Panggil. Langsung saja kita undang Swani. Halo Mbak Swani. Apa kabar? Silakan duduk. Oke. Silakan Pak Swani, kenalan dulu Pak, kenalan. Kenalan. Kenal namanya siapa? Namanya D. D ya? Iya. Oke, kita sudah ada Swaniwati. Oke, kita sudah ada S ya. Oh S. Kita akan bertanya tentang meramal lewat tai lalat itu seperti apa. Saya juga nggak pernah tahu ya. Tadi kita lihat, tapi setelah satu ini ya. Jangan marah-marah, tetap di hitam putih. Dan siapkan tai lalat Anda di rumah.